Santri Beropini. Jadi teman-teman, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai sama Sofia, Sasa, Wafda, dan Laila tentang Bahasa Arab. Bukannya kebanyakan teman-teman kita itu gak suka bahasa Arab. Oh, iya Dibilangnya bahasa Arab itu susah, terus bukan bahasa internasional. Terus gimana nih buat teman-teman yang pada gak suka bahasa Arab? Jadi gini loh. Jadi pertama, kita kan muslim. Jadi wajib lah bagi kita untuk belajar bahasa Arab. Karena malulah sama agama lain, misalnya agama Konghucu. Kan orangnya pada fasih bahasa Cina, menguasai bahasa Cina, biar bisa mendalami kitabnya kan. Nah, kita malu sama agama Konghucu lah kalau misalnya kita nggak bisa menguasai bahasa Arab. Terus yang kedua, bahasa Arab itu bahasa Quran. Yes. Nah, jadi kalau kita udah bisa fasih bahasa Arab, otomatis kita bisa lebih mendalami tentang mengetahui tentang hukum-hukum, terus syariat Islam. Gitu. Tapi kan bahasa dunia bukan bahasa Arab, bahasa Inggris malah. Loh, Gimana ya? Iya, tapi kan sekarang bahasa Arab udah jadi bahasa internasional. Terus juga ada di Al-Quran surat Zuhruf ayat 3, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang maknanya Allah itu udah menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kita lebih memahami dan mendalami Al-Quran. Kan Allah sudah ngasih rukhsah tuh, masa kita nggak mau mulai? Emang apa sih keuntungan belajar bahasa Arab? banyak tau Waf nih ya. Yang pertama nih yang pastinya tuh nambah ilmu. Karena udah pasti sih, karena kita kan belajar kan sama aja kayak insya Allah kita menambah ilmu tentang bahasa Arab. Terus yang kedua nih, bahasa Arab itu menambah kesempatan kita untuk berkarya. Jadi pastikan kalau kita belajar bahasa Arab itu kita bakal bisa lomba kan, gak cuma di Indonesia doang tapi juga bisa keluar negeri. Dan pastinya kita bakal juga nambah teman. Gak cuma dari Indonesia doang, gak cuma dari Malang doang nih, tapi bisa dari luar negeri juga. Terus yang ketiga itu kita bisa mempelajari ilmu-ilmu Islam. Kayak kata Sofia nih, karena kita sebagai seorang muslim udah pasti bahasa kita tuh bahasa Arab kan. Nah, jadi itu banyak banget kitab-kitab Islam itu dia tuh menggunakan bahasa Arab. Kayak nih kitab hadis, tarikh Islam dan lain-lainnya tuh pakai menggunakan bahasa Arab. Jadi supaya kita lebih mencintai Islam, supaya kita lebih memperdalam ilmu-ilmu Islam, kita harus belajar bahasa Arab. Terus yang terakhir ini tips juga buat teman-teman yang lagi ngafalin Quran. Salah satu kunci mudah menghafalkan Al-Quran adalah dengan belajar bahasa Arab. Kenapa teman-teman? Soalnya udah jelas kan Al-Quran pakai bahasa Arab. Dengan kita belajar bahasa Arab, kita ngafalin Quran itu lebih mudah. Kita lebih tahu artinya, tahu kisah-kisah dalam Al-Quran, dan pastinya bisa membantu kita mentadaburi Al-Quran. Tapi kan nggak semua orang bisa belajar bahasa Arab. Kan ada tuh yang pasti belajar kesulitan kesulitan bahasa Arab. Terus entah itu metodenya apa atau gimana ya, sampai mereka susah banget belajar bahasa Arab tuh gimana? Ya memang sih semua orang tuh punya metode belajar masing-masing. Tapi di sini kita akan sharing tentang gimana sih belajar bahasa Arab dengan mudah menurut pengalaman kita. Caranya ada 3 cara. Yang pertama, kita memperbanyak mufrodat. Dengan apa? Kita bisa tanya ke ustadz-ustadzah, teman atau siapapun yang lebih tahu daripada kita. Walaupun itu anaknya masih kecil, masih muda, tapi jangan malu-malu untuk bertanya karena ilmu itu datang dari siapa aja. Yang kedua, kita juga bisa baca buku. Dari baca buku kita temuin kata-kata baru, terus kita cari deh artinya di kamus. Karena kalau kita nyari sendiri, kita usaha sendiri, maka itu akan lebih lama diingat daripada kita tanya ke ustadz-ustadz. Itu lebih bagus lah caranya. Terus yang kedua, kita coba untuk ngerangkai kalimat pakai bahasa Arab. Gimana caranya? Kita harus belajar ilmu nahwu dan sorof. Walaupun susah tapi dijalanin aja. Karena awalnya doang yang susah, tapi akhir-akhirnya juga bakalan gampang. Terus yang kedua, kita juga bisa baca-baca buku biar kita familiar dengan kata-katanya. Kemana kata kerja ditaruh di mana, kata sifat ditaruh di mana, terus subjeknya taruh mana, itu kita bisa tahu dari baca-baca buku. Buku fikih, buku nisaiyah, buku akhlak, tarikh, itu kita bisa dapat dari situ. Yang ketiga itu kita bisa dengarkan audio karena sekarang banyak kartun berbahasa Arab, terus musik juga ada yang berbahasa Arab, rekaman-rekaman berbahasa Arab. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Jangan gunain internet cuma buat sosial media, tapi kita juga bisa internet kita. Jadi kita harus gunakan internet sebaik-baiknya.
Tapi 3 cara itu nggak akan berhasil kalau nggak ada praktek. Jadi kalau kalian dapat mufrodat harus dipraktekin, harus dipakai di setiap harinya. Dapat ilmu nahwu sorof harus dipraktekin buat maklumat. Terus yang terakhir, dengerin audio. Kita harus bisa niruin logat-logat natifnya biar kita ya nggak malu lah kalau ke luar negeri tiba-tiba natif aja ya loh, gitu. ini bahasa Arab logatnya pakai bahasa Indonesia. Jadi kan harus imbang lah ya. Benar-benar. Oh iya, tapi kok kamu tuh kelihatannya kayak baik banget pengalaman sih. Iya, kayak Emang udah kamu pro gitu. ada nggak sih cerita tentang suka duka belajar bahasa Arab gitu, sharing lah boleh. Pastinya sih ada, tapi kayaknya ada yang lebih berpengalaman. Siapa? Itu sampingku. Oh, Layla, boleh sharing dong lah. Iya sih, boleh Rela. lah. Ya, semenjak saya belajar bahasa Arab, banyak banget pengalaman yang bisa saya ambil dalam belajar bahasa Arab. Contohnya, saya bisa ikut lomba hitobah. Hitobah itu apa? Yaitu berpidato menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, bisa ikut lomba Qatar Debate. Dan pas lomba Qatar Debate di sana, kita kayak dikasih rintangan, tantangan buat ngomong langsung sama natifnya gitu. Terus yang kedua, kita bisa bersosialisasi dengan menggunakan bahasa Arab. Itu kayak menantang banget buat kita semua. Jadi belajarlah buat kalian semua bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman kalian, bukan cuma di Indonesia doang, tapi juga di internasional seperti itu. Sebelum kita tutup, bolehlah Kak Sofi kasih pesan buat kita semua. Ya, boleh. Jadi pesan saya buat kalian, la tayasu fi rauhillah, jangan putus asa di rahmat Allah. Karena Allah tidak akan menciptakan bahasa Arab kalau kita sendiri nggak bisa menguasai bahasa Arab. Jaribu wala takunu kasilan fanantadhirukum bin najah. Teruslah mencoba dan jangan jadi orang malas, karena kita akan menunggumu dengan kesuksesan. Aish kariman au mut syahidan, hidup dengan mulia atau mati dengan syahid. Fata'allamul lughatal arabiyyah li'anna al-lughatal arabiyyah lughatal alam. Belajarlah kalian bahasa Arab, karena ingat, bahasa Arab itu adalah bahasa internasional. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Amin. Kalau ada yang baik-baik bisa diterapin dalam sehari-hari, dan kalau misalnya ada kesalahan itu datang dari kami sendiri. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.